Halo Sobat Wajib, balik lagi dengan Nartor Magang. Nah, seperti biasa Nartor Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini masih tetap bertema survival yang menceritakan seorang pria bernama Aaron yang terjebak selama 127 jam di sebuah batu yang menghimpit tangannya, yang membuat dia terpaksa bertahan hidup untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari tempat itu. Akankah dia bisa selamat? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan sebuah hiruk-pikuk kota yang begitu monoton dan juga ramai. Tapi kemudian ada seorang pria bernama Aaron yang sangat gemar dan suka bertualang. Dia adalah pria dengan jiwa bebasnya, melangkah di tempat dia ingin melangkah dan berjalan di tempat dia ingin berjalan. Begitu pula dengan di malam ini, dia sedang bersiap untuk menuju suatu tempat yang bisa menghindarkan dia dari hiruk-pikuk kota yang sungguh memuakkan. Kemudian pria ini berjalan menggunakan mobilnya untuk menuju suatu lembah, yaitu lembah Blue John. Tempat yang indah bagaikan taman bermain miliknya sendiri. Setelah sampai di tempat pemondokan, untuk malam ini dia akan beristirahat di mobilnya sebelum di besok harinya Aaron akan berangkat ke lembah. Pagi pun tiba. Dengan sepedanya, Aaron mengarungi daratan coklat nan tandus, tapi memiliki sisi indah yang tersembunyi. Dia terus mengayuh sepedanya, bahkan di satu sisi dia pun terjatuh. Tapi itu bukan masalah, karena ini adalah bagian dari perjalanan Aaron untuk menemukan kedamaian hatinya, atau mungkin sebaliknya. Setelah berjalan lama menggunakan sepedanya, akhirnya Aaron berhenti dan mengikat sepedanya di sebuah batang pohon. Kemudian dia melanjutkan dengan berjalan kaki. Aaron sangat menikmati perjalanan ini. Bahkan dia sambil mendengarkan musik untuk menikmati perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia menemukan dua orang gadis yang sedang tersesat karena kebingungan untuk menuju suatu tempat. Aaron dengan keramah tamahannya turun untuk membantu kedua gadis ini. Tapi sayangnya kedua gadis ini awalnya tidak percaya karena Aaron menggunakan masker dan kacamata yang mungkin terlihat tampak sangat mencurigakan. I'm only a psychopath on weekdays. What do you say? Is that like 20 miles? Kemudian Aaron melepaskan kacamata dan maskernya itu. Setelah itu berkenalan dengan kedua gadis cantik ini. Gadis ini bernama Christine dan Megan yang sedang tersesat untuk mencari dedung, sebuah tempat di jurang itu juga. Di sini dengan keramahannya Aaron akan mengantarkan gadis-gadis ini menuju tempat itu. Setelah disepakati, akhirnya mereka pun berjalan bersama. Ternyata kedua gadis ini telah melewati rutenya dan Aaron menawarkan untuk melewati rute yang jauh lebih baik. Rute yang indah yang akan memberikan banyak ketegangan. Sebagai pria yang sangat eksentrik dan juga menarik, kedua gadis ini pun sangat tertarik bagaimana Aaron akan membawa mereka ke dalam sebuah kesenangan. Setelah itu mereka melewati sebuah celah tebing yang terlihat di sini kedua gadis ini awalnya ketakutan. Tapi kemudian Aaron mulai menjatuhkan dirinya yang membuat kedua gadis ini langsung panik. Tapi kemudian Aaron terjatuh ke dalam gua yang berisi air. Di sini Aaron sangat menikmatinya. Kemudian meminta kedua gadis ini untuk turun juga. Terlihat di sini keduanya sangat bersenang-senang. Bahkan Aaron mulai mengambil kameranya untuk merekam aksi dari kedua gadis ini. Setelah selesai mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya Aaron dan kedua gadis ini harus berpisah. Dan Aaron akan melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi sebelum itu kedua gadis ini berkata agar Aaron menemui mereka di motelnya untuk berpesta. Dan Aaron pun berjanji bila dia kembali dia akan menemui Megan dan juga Christine. Lalu Aaron beranjak.
Aaron terus berjalan dengan langkah yang sangat percaya diri, karena tempat ini bagaikan taman bermain miliknya sendiri. Dia tahu setiap celah, setiap sudut di tempat ini. Bahkan kemungkinan dia untuk tersesat sangat kecil. Kemudian dia melewati rute yang biasa dia lewati, melewati celah-celah tebing dan bebatuan. Tapi kemudian Aaron mengalami hal yang tidak terduga, hal yang akan merubah hidupnya dan merubah sudut pandangnya akan kehidupan, dunia, keluarga, bahkan kesendiriannya. Tiba-tiba batu yang dia pijak jatuh dan menghimpit tangannya. Di sini Aaron terpaku dan merasakan rasa sakitnya, tapi juga kebingungan untuk bisa lepas dari himpitan batu itu. Dalam sekejap, Aaron jatuh dalam keputusasaan. Dia sangat panik dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman batu itu. Tapi sayangnya, semua usahanya gagal. Kemudian dia berteriak memanggil nama Megan dan juga Christine. Namun sayangnya, tidak ada jawaban. Karena memang rute yang diambil oleh Aaron bukanlah rute yang umum. Jadi kemungkinan dia ditemukan sangatlah kecil. Kemudian, dia berusaha menenangkan diri dan mulai meminum air minumnya. Dan mengambil serta mengeluarkan semua barang-barangnya, dikumpulkan di atas batu itu dan dia petakan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia mengambil pisau Swiss Army-nya dan mulai mengikis sedikit batu itu. Tapi sayangnya batu itu cukup keras dan sangat sulit dan mustahil untuk dikikis dengan pisau kecil itu. Di sini Aaron berusaha berpikir keras. Kemudian dia melihat jam yang menunjukkan sekarang adalah pukul 13.44. Cukup sore dan akan segera malam. Di malam harinya Aaron masih terjebak di batu itu. Dia masih berusaha keluar dengan caranya. Dia mulai mengikat batu itu dengan tali panjat tebing miliknya dan berusaha mengatrol batu itu bergeser dari posisinya. Tapi sayangnya usaha itu masih gagal. Bahkan setelah jam 12 malam, batu itu sama sekali tidak bergerak. Kemudian di keesokannya, Aaron masih terjebak, tapi kini dia tengah menunggu matahari yang sedang bersinar. Dia di sini sangat kedinginan, lebih dari 24 jam dia terjebak di batu itu. Tidak ada hal yang bisa dia lakukan selain menunggu. Kemudian dia mulai menyalakan handycam-nya dan merekam dirinya sendiri, seakan-akan memberi pesan bila dia tidak selamat bagi kedua orang tuanya. Lights up before the Aaron Ralston. Nine this chalk city gone. Tapi sayangnya di sini Aaron masih belum putus asa sebagai seorang yang ahli dalam dunia petualangan. Dia masih terus berusaha agar bisa lolos dari batu itu. Tapi ada masalah lain. Cadangan air minumnya sudah semakin menipis. Bila dia tidak selamat, kemungkinan dia akan mati dehidrasi di tempat itu. Di saat berbicara itulah, tiba-tiba tanah di atasnya mulai berjatuhan. Dia mengira kalau ada seseorang yang lewat di tempat itu. Tapi sayangnya saat dia berteriak, tidak ada yang merespon atau mendengarkannya. Kemudian Aaron semakin bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Di malam harinya, dia semakin kedinginan. Dia mulai mendirikan tenda yang dia bawa untuk menyelimuti dirinya sambil memakan perbekalan yang dia punya. Di saat inilah Aaron mulai mengingat masa lalunya saat dia bersama ayahnya pertama kali ke tempat ini. Di masa kecilnya yang begitu indah. Kemudian kenangan lain pun mulai menyerang. Aaron berpikir mungkin saat ini Megan dan Christine sedang berpesta, sedang bersenang-senang di motel itu, sedangkan dia terjebak di tempat ini. Don't mind if I do.
Di pagi harinya, Aaron masih berusaha untuk mengangkat batu itu dengan peralatan yang dia miliki. Tapi sayangnya upayanya masih gagal. Ditambah lagi kondisi Aaron yang semakin memburuk. Dia tampak pucat dan kehausan. Dia sudah terjebak 3 hari di tempat itu. Kemudian dia mulai merekam dirinya sendiri menggunakan handycam miliknya. Dia mulai berbicara banyak hal mengenai tentang dirinya, bahkan mengenai peralatan yang dia punya dan pisau Swiss Army buatan Cina yang seharusnya tidak dia beli karena sama sekali tidak berguna. Kemudian di sini Aaron meminta maaf kepada ibunya tentang semua kesalahannya selama ini. Bahkan dia tidak pernah mengunjungi atau melihat ibunya. Di sini dia penuh penyesalan, seakan-akan sebagai orang yang putus asa dan kehilangan harapan untuk hidup. Kemudian Aaron mulai mengumpulkan air seninya sendiri karena dia tahu dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Dan itu adalah upayanya terakhir agar tetap bisa menghasilkan air minum. Di sini Aaron sangat putus asa. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha untuk lepas dari batu itu. Tapi sayangnya masih gagal. Kemudian dia punya ide yang cukup gila, yaitu dengan memotong lengannya sendiri. Tapi sayangnya dia masih belum cukup berani untuk melakukan itu. Bahkan pisaunya sama sekali tidak tajam. Tapi terlihat di sini Aaron sedikit mulai tenang. Entah pasrah atau menyerah. Bayangan akan Christine dan juga Megan mulai menghantui dirinya tentang kecantikan kedua gadis itu yang sedang berpesta di motel itu. Aaron hanya tersenyum dan membayangkan tanpa pernah bisa bertemu dengan mereka berdua lagi. Di tengah dia membayangkan situasinya, tiba-tiba petir menyambar, hujan pun turun. Aaron dengan bergegas mulai menampung air hujan di botol minumnya. Tapi sayangnya airnya semakin membesar, membuat celah itu menjadi sungai yang perlahan-lahan membuat Aaron tenggelam di dalamnya. Tapi keberuntungan menyertai Aaron. Batunya terlepas dan dia pun bisa lolos dari jepitan itu. Dia bergegas, lari di tengah malam, disertai hujan yang sangat deras menuju mobilnya. Dia berjalan dengan begitu cepat untuk menemui kekasihnya, untuk meminta maaf karena dia telah menyampaikan dirinya. Tapi sayangnya itu hanyalah bayangan Aaron. Aaron tertidur akibat rasa laparnya. Di keesokan paginya terlihat Aaron begitu putus asa. Mentalnya benar-benar jatuh. Dia mengalami kegilaan sesaat. Dia mulai beraksi di depan kameranya seperti seorang reporter berita untuk menghibur dirinya sendiri yang jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi kemudian di akhir video, dia mulai mengatakan kalau dia sangat merindukan ibunya, bahkan ingin menelpon ibunya. Dan dia berharap bisa melakukan itu. Tapi sayangnya harapan tinggal harapan. Di sini adalah tempat Aaron akan disemayamkan. A 24-hour hold on it before they file from Loser Canyon, Utah. You see? Or maybe... Kini Aaron berusaha untuk memotong lengannya sendiri. Itu adalah satu-satunya dia selamat dari tempat itu. Tapi sayangnya dia masih gagal untuk melakukan itu. Di tengah keputusasaannya ini, dia meminum sisa-sisa air yang dia miliki. Dia tampak kehausan dan terpaksa meminum air seninya sendiri. Di malam harinya, Aaron mulai memutar video di handycamnya lagi, melihat Megan dan juga Christine, yang sekilas membuat dia sedikit memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Di sini dia berusaha untuk melakukan sesuatu. Tapi sayangnya dia mulai berhalusinasi. Seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya dari tadi di belakang dirinya. Aaron mulai ketakutan akan bayangannya sendiri. Dia bingung apa yang harus dia lakukan di tempat itu. Di keesokan paginya, Aaron mulai menuliskan namanya di dinding batu itu sebagai nisan untuknya. Tapi kemudian dia mulai berhalusinasi, mengingat kekasihnya yang paling dia cintai, yang dia tinggalkan begitu saja. Kemudian bayangan akan kedua orang tuanya beserta keluarganya muncul di tempat itu. Seakan-akan mereka benar-benar hadir untuk menemani Aaron dalam detik-detik kepergiannya di dunia ini. Aaron hanya tersenyum. Dia begitu putus asa dan bingung apa yang harus dia lakukan. Dia menyalahkan dirinya. Dia menyalahkan semua apa yang menjadi keputusannya. Aaron benar-benar jatuh. This rock. Been waiting, moving towards it my whole life. The minute
Tapi kemudian datang sebuah bayangan yang tampak asing. Bayangan tentang seorang anak kecil yang ada di hadapannya. Dia tidak mengenal, bahkan dia tidak tahu siapakah anak ini. Tapi entah mengapa anak ini memberikan semangat kepada diri Aaron untuk melakukan sesuatu di hidupnya. Kemudian dengan tekad dan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia mulai memotong lengannya sendiri. Dia memotongnya secara perlahan karena pisau itu begitu kecil dan dia bingung apa yang harus dia lakukan dengan lengannya. Setelah berjam-jam dia lakukan, akhirnya lengannya pun putus dan dia bisa terlepas dari himpitan batu itu. Dengan kondisi yang pucat, Aaron melihat ke arah batu itu. Batu yang sudah menunggunya selama ribuan tahun hanya untuk Aaron. Di sini Aaron memfoto batu itu sebentar. Kemudian dia pergi turun dari celah tebing itu. Di sini Aaron berusaha untuk menutupi lukanya agar pendarahannya berhenti di lengannya saja. Kemudian untuk pertama kalinya setelah berhari-hari Aaron menemukan cahaya matahari yang menghangatkan tubuhnya. Dia begitu bahagia dan juga senang. Tapi sayangnya masalah lain muncul. Dia berdiri di atas tebing yang cukup tinggi. Dia bingung caranya untuk turun dengan kondisi tangannya yang terluka. Tapi kemudian dia menemukan pengait besi yang digunakan oleh pemanjat tebing yang terpasang di tempat itu. Aaron begitu bahagia, dia langsung mencium pengait itu. Secara perlahan Aaron mulai turun dari atas tebing. Kemudian dia menemukan kubangan air yang tampak kotor. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia dengan terpaksa meminum air itu. Karena dia begitu haus setelah berhari-hari tanpa minum dan makan. Tidak ada pilihan lain. Setelah dia puas minum, dia membawa beberapa air kotor itu di dalam botol minumnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju keselamatannya. Tapi sayangnya di perjalanan itu dia tidak menemukan siapapun. Tempat itu demikian kosong. Bahkan dia tidak menemukan seekor orang pun di tempat itu. Bahkan dia tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Dia terus berjalan dan berjalan. Di sisa-sisa tenaganya Aaron terus berjalan menelusuri jalan itu. Kemudian dari kejauhan dia melihat siluet dari pendaki lain yang melewati tempat itu. Aaron mulai meminta bantuan. Dia berkata tolong, tapi sayangnya karena kelelahan bahkan suaranya tidak keluar. Dia melihat ketiga orang itu semakin menjauh. Tapi dengan tekad untuk segera hidup, Aaron mulai berteriak dengan sisa-sisa tenaganya. Dia meminta tolong kepada ketiga orang itu, yang akhirnya ketiga orang itu pun mendengarkan. Ketiga orang itu langsung berlari menuju Aaron, dan Aaron berkata kalau dia sudah terjebak di bebatuan selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Dan tadi pagi dia telah memotong lengannya sendiri agar bisa selamat. Dan kemudian Aaron meminta air kepada keluarga kecil itu. Kemudian dengan sabar mereka mulai mengantar Aaron menuju keselamatannya dan meminta kepada salah satu keluarganya untuk berlari meminta bantuan. Dan kemudian datang seorang pria dan istrinya yang memberikan air minum kepada Aaron. Tak selang lama helikopter pun datang. Helikopter yang akan membawa Aaron menuju keselamatannya. Helikopter itu pun turun dan langsung membawa Aaron menuju rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit itu dan menjadi pusat perhatian akan sebuah keajaiban agar kita tidak mudah putus asa. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2. Nah itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe Fokus Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.